Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Arsyad Hamadian Tantra dengan NPM 10.111.1809 dari Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter. Izin untuk mempresentasikan dari penelitian saya yang berjudul Gambaran Kualitas Tidur pada Bidan yang bekerja gilir di RSUD Dr. Slamet Garut. Nah, sebelumnya dari latar belakang terlebih dahulu, di mana di kerja gilir. Arti kerja gilir sendiri adalah jadwal kerja yang diatur secara bergiliran dalam waktu tertentu, baik itu pagi, siang, dan juga malam hari. Nah, pada kerja gilir malam hari, terutama keseluruhan dan utama jadi malam hari ini, dapat berdampak pada fisiologis, yaitu fisiologis circadian rhythm. Bisa terjadi perubahan sehingga dapat terjadi gangguan atau berdampak ke circadian rhythm ini yang nantinya berdampak pada kesehatan, terutama ke kualitas tidur atau sleep quality. Mana kualitas tidur ini sendiri dapat dinilai secara subjektif dengan PSQI atau Pittsburgh Sleep Quality Index. Dengan penelitian sebelumnya, rata-rata dari hasil PSQI tersebut pada tenaga kesehatan dalam kategori kualitas tidur yang buruk. Nah, bidan sendiri merupakan tenaga kesehatan profesional yang menangani kondisi gawat daruratan dalam persalinan. Sebanyak 45 bidan di RSUD Dr. Slamet Garut itu mendapatkan judul kerja gilir, maka pada penelitian ini dilakukanlah penelitian dari gambaran kualitas tidur pada bidan yang bekerja gilir di RSUD Dr. Slamet Garut. Selanjutnya dari rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana gambaran kualitas tidur pada bidan yang bekerja gilir di RSUD Dr. Slamet Garut, dan juga yang kedua, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kualitas tidur pada bidan yang bekerja gilir di RSUD Dr. Slamet Garut. Untuk subjek penelitian, tentunya bidan yang kerja gilir aktif di RSUD Dr. Slamet Garut pada tahun 2021, teknik melihat sampel sesuai dengan kriteria inklusi dengan teknik purposive sampling, ukuran sampel menggunakan total sampel sebanyak 45 orang, dan juga untuk rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif observasional melalui pendekatan cross-sectional. Sumber data yang diambil yang merupakan data primer yang diambil melalui kuesioner. Kuesionernya itu menggunakan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI untuk menilai kualitas tidurnya. Dan waktu penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 29 Juli 2021 sampai 18 September tahun 2021. Selanjutnya, setelah dilakukan penelitian, berikutlah hasilnya. Karakteristik umum dari subjek penelitian, sebagian besar responden didapatkan bahwa dalam kategori kualitas tidur yang buruk sebanyak 40 orang, dengan usia 35-45 tahun sebanyak 24 orang, dan juga masa kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 35 orang, dan bidan yang sudah menikah sebanyak 43 orang. Dilanjutkan, masih sama, sebagian besar responden itu bekerja di ruangan kerja Velos Kamar dengan BMI yang normal sebanyak, tadi bekerja di ruang Velos Kamar sebanyak 27 orang, dan juga BMI normal sebanyak 25 orang. Dan yang terakhir dengan bidan yang jarang berolahraga sebanyak 33 orang. Pada hasil penelitian tersebut, dilakukanlah suatu pembahasan. Yang pertama dari usia dan juga kualitas tidurnya, di mana mayoritas bidan dengan kualitas tidur yang buruk itu berada usia 35-45 tahun. Hal ini dapat terjadi karena semakin meningkatnya usia, maka kebutuhan kualitas tidur itu semakin meningkat. Karena semakin tingginya usia itu, maka menurunnya fungsi fisiologis seperti aktivitas listrik, hormonal, dan juga ekspresi gen dari sel suprachiasmatic nucleus yang mengganggu circadian rhythm. Nah, selanjutnya juga dari masa kerja dan juga kualitas tidurnya, bidan dengan masa kerja 1 dan juga 3-5 tahun itu seluruhnya dengan kualitas tidur yang buruk. Hal ini dapat terjadi karena gangguan pola tidur itu memang biasanya terjadi pada 5 tahun pertama karena masih proses adaptasi. Selanjutnya dari status pernikahan dan juga kualitas tidurnya, mayoritas bidan dengan kualitas tidur buruk itu adalah bidan yang sudah menikah. Dan juga perlu diperhatikan bidan yang sudah cerai seluruhnya dengan kategori kualitas tidur yang buruk. Untuk bidan yang sudah menikah, hal ini dapat terjadi karena bidan tersebut berperan sebagai ibu rumah tangga, sehingga dapat diartikan sebagai faktor lain yang mempengaruhi dari kualitas tidurnya. Selanjutnya dari yang sudah cerai itu dapat dipengaruhi karena adanya faktor stres dan juga faktor psikologis. Dari ruangan kerja dan juga kualitas tidurnya itu dari mayoritas bidan dengan kualitas tidur berada di ruangan VK, dan juga perlu diperhatikan bahwa bidan di ruangan ponek seluruhnya dengan kualitas tidur yang buruk. Hal ini dapat terjadi karena bekerja di ruang intensif memiliki beban kerja yang lebih berat, dan juga perbedaan lingkungan tempat kerja dan beban kerja yang harus ditanggung itu lebih berbeda antara ruangannya, seperti antara ruangan VK dan juga ponek. Nah, selanjutnya dari BMI dan kualitas tidurnya itu sendiri, mayoritas bidan dengan kualitas tidur buruk yaitu bidan dengan BMI overweight. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya tidur dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara hormon ghrenin dan leptin, menyebabkan adanya ketidakseimbangan atau terganggunya dari nafsu makan.
Nah, selanjutnya yang terakhir ada aktivitas fisik dan juga kualitas tidur. Mayoritas bidan dengan kualitas tidur yang buruk itu adalah bidan yang jarang berolahraga. Hal ini dapat terjadi karena olahraga itu meningkatkan suhu inti tubuh pada region anterior hipotalamus yang aktif nantinya dan akan kompensasinya itu mengurangi panas dengan cara fasilitasi. Otomatis jika fasilitasi dari peredaran darahnya itu seluruh tubuh makin baik sehingga bidan yang berolahraga memiliki kualitas tidur biasanya yang lebih baik bila dibandingkan yang jarang berolahraga. Nah, selanjutnya dari kesimpulan penelitian ini adalah bidan yang bekerja gilir sebagian besar masuk ke dalam kategori kualitas tidur yang buruk, didominasi oleh bidan yang berusia 35-45 tahun, masa kerja lebih dari 5 tahun, status sudah menikah, bekerja di ruangan VK, BMI normal, dan jarang berolahraga. Selanjutnya, kualitas tidur bidan yang buruk dapat dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti usia, masa kerja, status pernikahan, ruang kerja, BMI, dan juga yang terakhir adalah aktivitas fisik. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.